Assalamualaikum sahabat suluk nurani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita merasa Allah itu sangat jauh, seolah bersembunyi di balik langit ketujuh, sementara kita bersujud dalam kehampaan yang menyiksa? Doa dilangitkan, namun yang kembali hanya gema suara sendiri di kamar yang sunyi. Hati terasa kering, ibadah terasa berat, dan ketenangan tak kunjung singgah. Padahal para kekasih Allah tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan Tuhannya. Mereka hanya menggeser tirai hati, lalu tenggelam dalam samudra cahaya ilahi yang menenangkan. Jika hari ini hatimu terasa kosong dan lelah, bisa jadi video ini adalah jawaban dari doa panjangmu selama ini untuk menemukan jalan pulang. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga selalu dalam kemudahan. Amin. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa Allah itu jauh di atas sana, terpisah oleh lapisan langit dan ruang yang tak terjangkau. Keyakinan inilah yang tanpa sadar menjadi hijab pertama dan paling tebal dalam perjalanan ruhani manusia. Kita membayangkan untuk bertemu Allah harus dengan perjalanan fisik yang melelahkan, mendaki tempat tinggi, menyepi di lokasi sunyi, atau menunggu waktu tertentu yang dianggap sakral. Padahal, anggapan bahwa Allah itu jauh justru menjauhkan kita dari hakikat kedekatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16 bahwa Dia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Sebuah pernyataan yang menghancurkan seluruh konsep jarak dalam benak kita. Jika Dia lebih dekat dari urat leher, lalu kemana sebenarnya kita harus melangkah untuk mencarinya? Bukankah setiap langkah justru membawa kita semakin jauh dari pusat yang ada di dalam diri? Masalahnya bukan karena Allah menjauh atau bersembunyi dari hambanya. Masalahnya terletak pada hati kita yang tertutup oleh debu persepsi duniawi. Hati manusia ibarat cermin yang diletakkan di bawah terik matahari. Cahaya akan selalu ada dan memancar tanpa henti. Namun ketika cermin itu tertutup lumpur hitam kelalaian, cahaya sekuat apapun tidak akan bisa memantul darinya. Rasa jauh yang kita rasakan sebenarnya adalah jeritan rindu dari ruh yang terpenjara oleh ego dan nafsu. Kita terlalu sibuk dengan kebisingan pikiran, menyesali masa lalu yang telah mati, dan merisaukan masa depan yang belum tentu terjadi. Akibatnya, kehadiran Allah yang Maha Hidup di saat ini terabaikan. Kita hidup di dalam penjara pikiran sendiri, dan penjara itulah yang menciptakan ilusi seolah Allah berada di luar sana. Langkah pertama untuk merasakan kehadiran-Nya bukanlah menambah jumlah ibadah, melainkan mengubah cara pandang kita tentang realitas keberadaan Allah. Tidak ada satu ruang kosong pun di alam semesta ini yang luput dari kehadirannya, termasuk ruang di dalam rongga dada kita sendiri. Kesadaran inilah pintu awal perjalanan pulang. Banyak pencari Tuhan terhenti di satu kesalahpahaman besar, yaitu salah memahami makna cahaya ilahi karena terpengaruh kisah mistis dan visualisasi dunia. Kita membayangkan kehadiran Allah ditandai dengan sinar putih menyilaukan, suara menggelegar, atau pengalaman supranatural yang dramatis. Ketika hal itu tidak terjadi, kita merasa gagal dan putus asa. Padahal cahaya Allah bukanlah cahaya fisik yang ditangkap mata. Cahaya Allah adalah nurul basirah, keterbukaan mata hati. Ia hadir dalam bentuk rasa yang sangat halus, membawa ketenangan, pemahaman, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa cahaya ini adalah pengetahuan intuitif yang Allah tanamkan langsung ke dalam hati hambanya. Ketika cahaya ini masuk, dada terasa lapang, masalah dunia mengecil, dan ketakutan akan masa depan menghilang. Banyak dari kita sebenarnya sudah merasakannya, namun kita menolaknya karena tidak sesuai dengan ekspektasi imajinasi. Saat hati tiba-tiba tersentuh oleh ayat Al-Quran, saat air mata jatuh tanpa sebab duniawi, atau saat ketenangan menyergap di tengah kegelisahan, itulah sapaan cahayanya. Menuntut Allah hadir sesuai keinginan kita adalah kesombongan tersembunyi. Tugas kita bukan mengatur bentuk kehadiran-Nya, melainkan menyiapkan wadah hati untuk menerima apapun bentuk curahan rahmat-Nya.
Cahaya ilahi tidak selalu menyilaukan, namun ia mampu menerangi jalan hidup yang gelap menuju ridha Allah. Penghalang terbesar antara seorang hamba dan Tuhannya bukanlah setan atau dunia, melainkan rasa aku. Keakuan inilah tembok beton yang memisahkan kita dari kesadaran murni akan kehadiran Allah. Selama kita masih merasa, aku yang beribadah, aku jan suci, aku jan taat, sejatinya kita sedang menyembah ego dalam balutan ritual agama. Dalam tasawuf, kondisi ini disebut syirik khafi, kesyirikan tersembunyi. Kita lupa bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Cahaya ilahi memiliki sifat seperti air. Ia hanya mengalir ke tempat yang rendah dan kosong. Hati yang penuh rasa. Aku ibarat gelas yang sudah penuh air keruh. Tidak bisa diisi cahaya, kecuali isinya dikosongkan. Mengikis ego bukan perkara mudah. Ia menuntut keberanian untuk menanggalkan rasa memiliki, rasa hebat, bahkan rasa benar. Para wali Allah melatih diri mereka dengan menyembunyikan amal dan bersabar atas celaan, karena mereka tahu pujian menyuburkan ego, sementara hinaan bisa menghancurkannya. Ketika kita mampu menempatkan diri pada titik kehambaan paling rendah, maka secara otomatis sifat maha kaya dan maha kuat dari Allah akan menaungi kita. Paradoks spiritual pun terjadi. Semakin kita merasa tiada, semakin kuat kehadirannya terasa. Di zaman serba cepat ini, kita kehilangan satu seni penting, yaitu seni diam. Padahal kehadiran Allah membutuhkan ketenangan yang disebut tumak nina. Berhenti sejenak sebelum ibadah bukan membuang waktu, melainkan mempersiapkan landasan ruhani. Diam, bernapas sadar, dan menata niat adalah kunci perubahan kualitas ibadah. Napas adalah jembatan antara tubuh dan ruh. Setiap tarikan napas adalah izin hidup dari Allah. Dengan menyadari napas dan menyelaraskannya dengan zikir, pikiran yang liar akan terikat dan hati menjadi tenang. Inilah cara tercepat memasuki kesadaran spiritual tanpa ritual berat. Kunci paling menentukan adalah membalik arah pandangan batin. Berhentilah berusaha melihat Allah dan mulailah menyadari bahwa kita sedang dilihat olehnya. Inilah makna ihsan yang sejati. Kesadaran di tatap Allah akan mengubah sikap batin seketika, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa malu yang lembut dan hangat. Tanda masuknya cahaya ilahi bisa berupa merinding, air mata, atau keheningan mendalam. Jangan dianalisis dengan logika. Terimalah dengan syukur. Namun ingat, sensasi bukan tujuan akhir. Tantangan sejati adalah menjaga cahaya agar tidak padam oleh ujub dan kelalaian. Menjaga cahaya berarti menjaga kerendahan hati. Segera beristighfar setelah ibadah, hindari kebocoran energi melalui lisan dan pandangan, dan bawalah ketenangan itu ke dalam aktivitas dunia. Tujuan akhirnya bukan mengasingkan diri dari dunia, tetapi menghadirkan Allah di tengah kesibukan. Orang pilihan bukanlah mereka yang memiliki karomah, melainkan mereka yang hatinya masih rindu untuk pulang. Kerinduan itu sendiri adalah tanda pilihan Allah. Jangan sia-siakan undangan ini. Bukalah mata hati sekarang, karena koneksi dengan Allah adalah kebutuhan primer bagi ruh. Pada akhirnya renungan ini turun ke hati. Di sanalah ketenangan mulai tumbuh, dan ketenangan itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mendekapmu dalam rahmatnya. Teruslah berjalan menujunya. Tidak perlu cepat, yang penting tidak berpaling. Karena selama kamu melangkah dengan iman, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya.